layanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru dalam rangka memberikan layanan-layanan dan berusaha terus meningkatkan layanan membahagiakan masyarakat. Alhamdulillah apa yang menjadi kebijakan Dinas Dukcapil sejak 2020 dilanjutkan di 2021 dan akan terus dilanjutkan, ya bahkan ditingkatkan di 2022. Pertama, bahwa apa yang menjadi target nasional sebagaimana memang ditargetkan kepada kabupaten kota seluruh Indonesia, bahwa perekaman terhadap usia 17 tahun harus 100%. Mereka yang memang sudah berumur 17 tahun sampai 31 Desember di tahun 2001 kemarin, alhamdulillah kita mencapai 100%. Rencana kita kapan nanti kita sampaikan. Selanjutnya terkait dengan akte kelahiran anak 0 sampai 17, juga alhamdulillah kita termasuk kabupaten yang mencapai target nasional, harus 96% dari usia yang memang 0 sampai 18 tahun harus memiliki akte kelahiran. Kemudian yang menjadi target nasional juga adalah kartu identitas anak yang memang baru 2 tahun kita laksanakan ini. Ya, alhamdulillah 30% dari jumlah usia anak yang kurang lebih 50.000 itu kita sudah mencapai target nasional juga, melewati 30% dari target masing-masing kabupaten, ya, berdasarkan jumlah usia yang memang menjadi sasaran untuk layanan-layanan yang telah ditargetkan pemerintah pusat. Dan yang kami juga sebagaimana juga diinstruksikan oleh pusat dan terus dipantau adalah bagaimana kita memang terbuka memberikan informasi kepada masyarakat. Alhamdulillah dengan 5 inovasi tadi, dalam rangka juga mencapai target itu, ada 5 inovasi dalam arti kebijakan yang oleh Dukcapil Kabupaten Baru dalam rangka membahagiakan masyarakat itu, alhamdulillah termasuk pertama itu lancar dari Dukcapil 7311 GISA si Desaku Maluku itu GISA itu Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, dan ini memang gerakan nasional dan terus kita lakukan di Kabupaten Baru ini dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat, membangun kesadaran akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dimiliki dan selalu diupdate oleh masyarakat. Alhamdulillah tentu berkontribusi dengan adanya kita penyebar luasan informasi melalui berbagai katakanlah dengan bersinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk media cetak online, termasuk lembaga penyiaran publik ini dalam arti radio IG ini atau IG radio. Alhamdulillah bahwa kita target kita 10 kali tayang talkshow itu sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah, dan ini sangat memberikan kontribusi dalam hal memberikan informasi dan penyadaran. Di samping stakeholder utama kami adalah desa juga, dari 40 desa sampai saat ini tersisa 3 desa ya yang belum melaksanakan sosialisasi di desanya, dan saya berharap tahun 2022 sudah tuntas ini masalah, dan bahkan di antara beberapa desa yang sudah melaksanakan sosialisasi ini sudah di level dusun. Dengan demikian saya kira berharap sosialisasi dengan tatap muka langsung yang juga memberikan kesempatan kita, karena pandemi Covid ini sudah mulai dari waktu ke waktu melandai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa terjaga di tahun-tahun berikut ya, sehingga kita sudah bisa melaksanakan kegiatan tatap muka. Mungkin ini yang menghambat ini 3 desa yang tidak sempat kita laksanakan, karena ini memang desa yang sendiri melaksanakan, dan saya berterima kasih kepada semua stakeholder. Apa yang menjadi harapan kami di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dalam rangka menyebarluaskan informasi, termasuk kebijakan 5 inovasi yang terus kita bangun dan terus kita upayakan, karena 5 inovasi ini merupakan program kegiatan mewujudkan visi layanan di Dukcapil, yaitu lancar Dukcapil,
7311 membahagiakan masyarakat. Saya kira seperti itu ya. Iya. Sangat luar biasa yang capaian-capaian yang sudah diraih itu tadi ada akte kelahiran 96%. Iya, Kia tadi. Kalau kendala-kendala yang selama ini dihadapi itu apa saja Pak? Semoga bisa dicarikan solusi dan mungkin masyarakat butuh edukasi juga di situ. Ya, saya kira selama ini kita masih mengatasi kendala-kendala yang ada, bahwa memang musim juga ketika kita ingin melakukan layanan mobile ya untuk mencapai target perekaman itu memang kita harus ke pelosok, dan ini harus kita pelajari strategi cuaca. Jadi kita harus lakukan termasuk juga kepentingan sasaran-sasaran dalam arti usia yang nanti tahun 2022 17 tahun dan sudah menggunakan KTP karena sudah bisa diterbitkan pada bulan-bulan 4, 5 yang nanti bagi mereka yang akan mendaftar di perguruan tinggi ya. Dan ini kita mengupayakan strategi untuk melakukan melakukan penjemputan bola atau jemput bola di sekolah di kecamatan. Kita berharap bahwa khusus sekolah nanti ini sekolah tingkat atas kita tuntaskan di bulan 4 paling lambat itu ya. Kalau paling jauh bulan 5 insya Allah, sebelum memang siswa-siswa kita menggunakan KTP-nya itu nanti. Kendala lain saya rasa memang untuk kedepannya ini pembiayaan dalam arti aktivitas kami jemput bola di desa kami kurangi, bahkan kita tidak anggarkan untuk desa tapi di kecamatan sampai ini, karena tadi kami tidak mendapatkan lagi dana DAK dari pusat kurang lebih 900 sekian juta. Tapi kami sangat berterima kasih karena pemerintah daerah memberikan alokasi anggaran walaupun tidak sama dengan besaran DAK, tapi kami optimis bahwa mampu akan mencapai target-target berikut dengan sinergitas semua pihak ya, khususnya perekaman ini. Dan sekira kendala lain tidak, saya berterima kasih karena semua pihak yang kita berharapkan bersinergi Allah memberikan kontribusi positif baik ya. Iya. Saya kira sinergi ini Pak ada satu kata yang kalimat ya. Yang saya sering digaungkan ini pemerintah daerah, semangat ya si beru ya Pak. Iya. Menurut Pak Kadis seperti apa ini semangatnya si beru dalam Disdukcapil sendiri dalam melayani masyarakat Pak? Alhamdulillah ya si beru itu bahwa bagaimana kita memberikan keikhlasan ketulusan melakukan peran-peran kita semua ya, terlebih untuk memberikan yang terbaik buat daerah kita. Saya kira itu intinya bahwa kita jadikan semua itu menjadi ibadah ya. Di samping memang seperti itu diperintahkan bahwa bersinergi lah bersama-sama untuk kebaikan. Saya kira itu intinya, dan kami telah dapatkan di Dukcapil ini dengan komunikasi yang kita bangun dan partisipasi dukungan semua pihak dalam rangka mensukseskan program-program di Dukcapil di tahun 2021 ini. Dan alhamdulillah saat lagi kita akan menyeberang ke 2022, dan harapan kami pada semua stakeholder juga memberikan meningkatkan dukungannya, terlebih terkait dengan peran desa kelurahan dengan adanya petugas register di sana di desa kelurahan. Kemudian upaya kami juga sebagaimana harapan pemerintah pusat agar memberikan layanan yang baik, mengatasi namanya itu adanya calo ya, dengan adanya terbangun kerjasama sinergitas adanya petugas register di desa kelurahan, peran calo di sini sudah tidak ada. Kami anggap bahwa sudah tidak ada karena tidak ada penyampaian dari masyarakat bahwa masih ada calo. Sepanjang kita lakukan talkshow ini komunikasi aktif dengan masyarakat, tidak ada pun satu warga yang saya dengar bahwa masih ada calo seperti itu. Alhamdulillah itu penggambaran, mudah-mudahan ini terus kita lakukan, tingkatkan sinergitas kita dengan pemerintah desa kelurahan dengan terus mengaktifkan petugas register
Bahkan ada lagi strategis yang kami ingin untuk 2022 adalah inovasi Jala ke Desaku itu, jemput bola kepada keluarga miskin yang tidak mampu itu. Jadi kami sudah sosialisasi dan komunikasi dengan Pak Desa dan ini menerima semua. Alhamdulillah bahwa dengan adanya petugas register dan dibantu oleh staf di desa, kelurahan, peran aktif juga perangkat desa, kepala dusun dan ketua-ketua RT bersinergi dalam rangka memberikan layanan yang membahagiakan, dan kita fokus ke orang-orang yang miskin, karena ketika ada dokumen persyaratan itu yang tidak dimiliki dan harus katakanlah mengambil keterangan hilang dari polisi, pasti bahasanya orang miskin itu, wah mending saya ndak usah urus karena ya saya saja seperti ini keadaan saya, ndak perlu saya difasilitasi di apa kalau saya harus ke polisi. Orang-orang miskin seperti itu mungkin ada rasa segan ke polisi atau rasa apa yang dimiliki oleh ini. Olehnya itu kita dorong petugas kita di desa itu mendatangi langsung mungkin 3 kali untuk mengecek kelengkapan administrasi, kemudian mementapkan urusan dan mengantarkan, itu namanya Jala, jemput antar layanan di desa. Saya kira sangat membahagiakan dan kita berharap bahwa doa orang-orang yang memerlukan bantuan dan kita hadir seketika saat dia membutuhkan bantuan, saya kira itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu ada ya ibadah-ibadah yang utama yang sebenarnya kita harus membahagiakan masyarakat, bersinergi. Saya kira seperti itu ya. Iya, tadi juga disampaikan bahwa ada jemput bola Pak ya ke desa. Dan selama ini saya kira Pak programnya sudah berjalan, itu seperti apa gambarannya sekarang Pak di tahun 2021 ini? Alhamdulillah, karena memang tadi kami ikuti Zoom juga ya, rapat koordinasi nasional bersama seluruh kepala dinas Capil Provinsi, kabupaten, kota, dan ini arahan pimpinan bahwa bagaimana target-target nasional yang ditetapkan setiap tahunnya itu dicapai, kemudian mengurangi komplain masyarakat. Nah, itu target utama kami juga, itu kurangnya komplain masuk ya, atau tapi namun demikian bukan berarti bahwa komplain itu, tapi yang kita perlukan adalah saran-saran dalam hal bahwa kami sadar kami sangat diperlukan oleh masyarakat, dan sebagai bukti bahwa negara hadir, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan kemudahan-kemudahan, karena kita tahu bahwa dukungan kependudukan ini sangat merupakan identitas tunggal, dan KTP itu sangat dibutuhkan dalam hal layanan baik oleh lembaga swasta, pemerintah, BUMN diperlukan. Nah, ketika masyarakat sudah memiliki semua itu, alhamdulillah. Dan saya kira juga jemput bola kita terhadap di Pabel itu masyarakat yang memang tidak bisa tinggalkan rumah, alhamdulillah tetap jalan. Dan tahun depan ketika kami juga diminta oleh desa, setelah ada daftar ya warga seperti itu, kami akan turun, masih tetap siap turun membantu warga yang mengalami hambatan-hambatan yang seperti itu. Jadi tahun depan akan lebih dimaksimalkan lagi, insya Allah ya. Baik, itu tadi penjelasan yang Pak Kadis ya mengenai beberapa refleksi pencapaian target dan apalagi semua layanan yang sudah berjalan, program-program ya. Ya, untuk tahun 2021. Iya. Oke, Bang Pandi, sebelum kita lanjut untuk di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat ya, dengan tema refleksi layanan Disduk Capil Kabupaten Baru tahun 2021. Untuk Anda yang ingin bertanya, boleh gabung di lewat WA di 08114488 Iya. Ya, sekali lagi 08114488 atau bisa juga menonton ya. Nonton di akun YouTube-nya Iga Radio dan Facebook-nya Iga Radio ya. Iya. Oke, kita rehat dulu dan tetap saja bersama kami. 87,6 Iga Ready, radionya Saudagar Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio atau sahabat sehat, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelanggan Bio7, Bapak Muhammad Asap yang beralamat di Galak Raya, Desa Copotompong, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak minum Bio7, penyakit apa yang kita rasakan atau kita derita, Pak? Penyakit saya itu banyak, terutama penyakit mah, jantung, mata kabur, asma juga ada. Setelah Bapak minum Bio7, apa yang kita rasakan? Alhamdulillah sangat baik. Atas izin Allah dan berkah Bio7 ini, semua penyakit yang saya derita sudah berkurang semua. Bisa dikatakan sembuh 80%. Karena Bio7 ini bisa dikatakan ya alhamdulillah sangat baik dikonsumsi. Sudah berapa botol kita minum? Yang saya minum itu sudah lebih 10 botol. Botol keberapa kita rasakan ada perubahan? Ya, botol ketiga. Apa harapan Bapak kepada seluruh pendengar Iga Radio atau sahabat sehat? Ya, alhamdulillah kami minta kepada seluruh saudagar yang memiliki keluhan penyakit, konsumsilah Bio7 karena Bio7 ini sangat bagus dikonsumsi, menyembuhkan segala penyakit dan membantu memelihara daya tahan tubuh. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Call center di 0812 2323 5544. Bio7 double formula, double khasiatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tuh rame-rame? Bu, di sini juga. Iya, kebetulan lewat tadi. Terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya, Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga, Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh, dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Haduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara dan tanpa efek samping. Bio7 juga aman dikonsumsi setiap hari tanpa membuat ketergantungan, serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis, juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia.
Ya, saudaranya kita balik lagi di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-12 ya, dengan tema refleksi layanan Disduk Capil Kabupaten Baru tahun 2021. Ya, dan masih tentunya bersama Bang Alil dan Bang Fandi. Iya. Oke. Menarik sekali nih bincang-bincang kita tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Disduk Capil Kabupaten Baru. Ya, kami juga tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk bergabung bersama kami. Ya. Bagi yang ingin bertanya, punya kendala-kendala mengenai dokumen kependudukan dan catatan sipilnya, ya bisa langsung ditanyakan ke narasumber kita pada sore hari ini. Betul. Iya. Dan tentu melalui nomor telepon yang kami sudah siapkan di sini. Melalui WA, telepon WA boleh di 081144888211. Iya. Oke, Bang Pandi. Iya, kita langsung lanjutkan saja pertemuan kita. Iya, baik. Terima kasih Bang Khalil ya. Sebelum itu kami juga mengingatkan kepada pendengar Iga Radio bahwa acara ini juga tayang di YouTube ya, di Facebook Iga Radio. Jadi yang sempat ketinggalan atau tidak sempat menonton dari awal bisa memutar ulang ya tayangan ini di YouTube ataupun Facebook. Barangkali ada pertanyaan atau kendala yang terjawab setelah menonton video atau tayangan acara ini. Iya, itu harapan kita semua ya. Iya, Pak Kadis, kemarin juga Disduk Capil mengeluarkan layanan ya Pak, aktif ini ya Pak, layanan aduan masyarakat. Ya, terutamanya tentang aduan KTP yang belum aktif. Ya, itu seperti apa Pak Kadis? Ya, baik. Memang sejak 2 tahun terakhir juga memang kita sudah membuka layanan ketika masyarakat datang ke tempat layanan publik, katakanlah di perbankan, di BPJS, di rumah sakit dan keperluan lain, ketika KTP-nya dalam hal ini NIK-nya belum aktif, ya bisa kita sudah sebarkan informasi untuk memberikan menghubungi kami, dan juga kita sudah menyampaikan wanti-wanti kepada petugas register desa agar memberikan atau menginformasikan masyarakat terkait dengan WA kami ya, call center kami juga ini bahwa 0889154849 ya, yang merupakan nomor yang sudah kita informasikan ke masyarakat. Jadi tidak perlu lagi repot, masyarakat langsung saja hubungi. Bahkan kami bekerja sama dengan instansi yang memang memberikan layanan kepada masyarakat agar langsung tidak usah diserahkan ke masyarakat. Kalau bisa petugas yang di instansi yang dimaksud itu yang memberikan pelayanan langsung menghubungi kami bahwa ini kendalanya, karena terkadang masyarakat masih saja mungkin ada hambatan teknis ketika dia langsung menghubungi. Namun juga ketika memang tidak bisa atau pilihan lain adalah di petugas register menyampaikan, nanti petugas register menyampaikan ke petugas memang yang menangani call center layanan ya. Termasuk kemarin nih kegiatan-kegiatan kita mendukung program kegiatan vaksinasi untuk mencapai target-target nasional. Alhamdulillah kami hadir bekerja sama dengan petugas register di mana titik-titik pelayanan di desa itu kami minta bahwa petugas register aktif mendampingi masyarakat ketika ada hambatan kesulitan yang memang belum aktif ya, menyampaikan. Namun demikian bahwa tetap divaksin dan difoto, nanti di kesempatan berikut baru di input NIK yang sudah aktif itu. Jadi seperti itu ya, biar vaksin juga yang dilaksanakan oleh Pak Kapolres setiap hari sampai hari ini kita tempatkan personil dari Dukcapil untuk membantu semua agar masyarakat mudah dalam hal mengakses layanan-layanan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Saya kira seperti itu. Ya, jumlah aduan kemarin banyak juga Pak ya yang masuk. Oh, baik, setiap hari itu ya 50 yang memang tidak aktif ya, seperti itu. Karena memang begini juga kemarin di
masyarakat itu waktu pertama kali mengambil KTP elektroniknya masih tahun-tahun awal 2012 itu langsung kita bagikan yang semestinya harus diaktifasi. Karena keterbatasan alat, sementara masyarakat sudah kita cetak, sudah dicetak KTP, jadi kita distribusi melalui pemerintah desa saat itu, sehingga memang masih ditemukan adanya KTP-KTP tidak aktif. Tapi ketika hal itu seperti itu yang terjadi dialami oleh masyarakat, saya kira melalui aduan atau call center ini kita bisa layani masyarakat 1x24 jam, bahkan tidak sampai ketika memang jaringan mendukung kita untuk memberikan layanan itu, informasi lebih lanjut. Ya cepat saja. Ya. Banyak juga Pak ya ternyata yang belum online KTP-nya itu, cara mengidentifikasinya itu seperti apa Pak? Misalnya mungkin ada cara untuk mengidentifikasi mandiri KTP tidak online gitu. Oh ya, itu diharapkan memang partisipasi masyarakat. Ya seperti itu. Dia harapkan partisipasi masyarakat, karena banyak juga ini udah ribuan ya, jadi ya bisa saja nanti kita lakukan bahwa per desa ini diaktifkan ya, tampakkan biasanya ada permintaan, tapi sekarang saya lihat kebijakan memudahkan masyarakat bahwa kita pastikan bahwa ini benar, kita aktifkan ya, seperti itu. Benar dalam arti apa ya, bukan berarti kesalahan, karena biasanya itu ada nik, karena sebelum sidik jari bisa saja menimbulkan ganda itu. Nanti kepastiannya itu setelah ya sidik jari mengambil KTP-nya. Jadi kalau nik itu bisa saja karena waktu input ya, misalnya belum terdata, ada di tempat lain, baru dia lupa misalnya dari Kalimantan, di sana sudah karena berlangsung sudah lama, dia tidak ingat kalau kita sudah perekaman, mungkin istilahnya dia tidak paham. Wah, setelah tiba datang di sini meminta itu, dia tidak di bawah usia 17 tahun ya. Anak itu kan biasa keluarga diboyong. Nah, pulang kita input lagi datanya. Ya, mungkin ada perbedaan huruf kan atau tanggal, itu yang menimbulkan ganda niknya sebenarnya. Tapi kalau sudah berumur 17 tahun dan sudah direkam, itu susah pasti. Ketika ada yang bahwa komplain ganda niknya kita minta sidik jarinya, dia datang untuk diambil sidik jarinya, pasti ketahuan bahwa ini yang aktif. Yang satu ini kita harus langsung batalkan itu ya. Artinya hapus bahwa karena tidak sesuai dengan ini ya, seperti itu. Ya, masih banyak juga mungkin ditemukan Pak yang ganda nik ganda ya, ini adalah yang seperti itu yang memang usia belum memiliki akte KTP, sehingga kami sangat selektif. Kami ketika mau ambil KTP elektronik, disyaratkan di situ cuma cukup KK, tapi kami mau yang valid lagi, yang akurat. Nah, kami minta akte kelahirannya, kan sudah ada akte kelahiran, ijazahnya, cocokkan semua itu namanya sesuai dengan ijazah dan disesuaikan. Ada lagi perubahan, artinya connect semua, mulai akte kelahiran, ijazah dan KTP nanti sama ya, seperti itu. Ya, di tahun 2021 juga kemarin Pak, di awal-awal tahun mungkin ada banyak keluhan juga terkait jadwal-jadwal pengurusan dokumen itu yang dibatasi kan, per kecamatan ada harinya itu. Di 2022 nanti gambaran nanti seperti apa lagi Pak? Ya, alhamdulillah, karena kami sudah mengidentifikasi kelemahan kami, kekurangan kami juga masyarakat. Kalau masyarakat itu kita katakanlah bahasa yang mudah dipahami, penyakitnya masyarakat itu kesadaran dalam arti bahwa nanti masyarakat mengurus dokumen ketika butuh satu itu. Kalau kami kekurangannya alat. Dan alhamdulillah tahun ini kita memang sudah anggarkan dan sudah tinggal pasang. Ya, kami sudah pasang 6, tapi kita ada tambah lagi 6. Kita setting ruangan yang tepat, yang mudah juga dijangkau oleh katakanlah nyaman untuk teman-teman yang bekerja, kemudian masyarakat juga mudah mengakses di kantor ya. Kalau sudah ini karena kita kumpul di lantai 3 ya, mendukung program yang katakanlah yang di lantai 1. Nah, kami di NPP di
tower kantor bupati itu di lantai 3 dan kita akan ada ruangan untuk pelayanan memang operator di situ, dan alat kami sudah 18 ya PC, dan ini akan melayani. Jadi selama ini kalau kita kasih memang tetap ada minggunya, tapi sudah online, sudah dikirim tiap hari bisa itu. Kalau dulu online-nya juga per minggu itu. Sekarang untuk tahun 2022 insya Allah ya, kita tingkatkan lagi kecepatannya ya di tahun 2022 insya Allah, karena sudah kita operasionalkan itu, kita fungsikan semua peralatan yang kita sudah adakan. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya di tahun 2022 nanti ya tadi ini dimaksud kecepatan pelayanan lebih bertambah lagi dan kita berharap masyarakat bisa terbantu dan tetap bahagia Pak ya. Seperti itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu kita berikan peningkatan pelayanan. Iya Pak. Menyongsong tahun 2022 Pak, mungkin ada resolusi atau target-target yang ingin dicapai dan harapannya untuk masyarakat supaya target capil dan harapan masyarakat itu bisa sinkron. Itu seperti apa Pak? Pertama memang seperti itu, bahwa kami memang ada target nasional, kabupaten kota diberikan tanggung jawab itu untuk sebagai ukuran memberikan layanan yang baik, membahagiakan masyarakat. Ketika kita sudah masuk memenuhi target itu, bahwa itu sudah indikator dari pusat ini membahagiakan. Mengurangi komplain juga itu target kami ke depan. Kemudian komplain dalam arti itu tadi, bahwa kecepatannya ya memang kita sadari bahwa dari awal kami sampaikan bahwa seperti ini yang kita atur, tapi alhamdulillah kita memberikan informasi yang pasti masyarakat, bahwa tidak perlu lagi datang di kantor bolak-balik dan menimbulkan kekesalan saja, karena apa yang menjadi diharapkan untuk dibawa pulang, di pikirannya itu beres selesai, ternyata tidak ya. Alhamdulillah itu sudah kita kurangi di tahun 2021, dan itu tadi bahwa dengan adanya penambahan alat ya yang di kami, alhamdulillah nanti insya Allah itu harapan kita bahwa sudah tidak ada lagi terkait dengan kelambanan ya, sebagaimana diharapkan 1 hari selesai, karena desa juga sudah cetak, jadi sudah ada 20% saat ini 40% dari 40 desa yang telah mencetak sendiri, kecuali itu KTP dan KIA. Nah, tapi menggunakan kertas itu sudah dicetak semua di desa, alhamdulillah. Dan desa yang lain itu sudah sebagian sudah, yang belum itu ya, yang belum mencetak sudah ada perangkatnya, tinggal kita input aplikasinya, kemudian fasilitasi dan membimbing bagaimana melakukan pencetakan sendiri. Seperti itu juga yang kita lakukan. Dan terkait dengan itu layanan mobile, target perekaman akan kami tingkatkan cakupan. Jadi bukan cuma tahun 2020 saja, tapi 23, 24 bisa kita cover untuk memudahkan mereka yang akan mendapatkan nanti KTP atau sebagai wajib pilih. Ya, pemula itu sudah bisa kita rekam ya sidiknya. Ya, seperti itu, jadi memudahkan kita operasional, jadi efisiensi anggaran biaya, terlebih memang kita kekurangan biaya lagi karena sudah tidak mendapatkan. Tapi mudah-mudahan pemerintah pusat ini memberikan kita lagi dukungan lagi ya, seperti itu. Dan yang satu program pemerintah ini adanya KTP digital yang tadi ini. Ya memang di Indonesia baru 58 kabupaten kota yang diuji coba. Tapi ke depan tahun 2022 bertambah, mudah-mudahan kita bisa siap juga melakukan itu, bahwa warga tidak perlu fisiknya dia pegang. Jadi yang melek IT itu bagus, menggunakan jadi cukup KTP digital itu. Jadi kemana-mana diperlukan yang memperlihatkan saja smartphone-nya bahwa ini KTP saya digital itu. Tidak perlu, kalau hilang fisiknya tidak ada masalah, ada ini mengurangi juga biaya sebenarnya. Kan tidak perlu pakai, kan itu kita dibantu pusat tapi ada biaya pencetakannya itu, belangko itu. Jadi itu berkurang dan itu sangat efektif. Kecuali masyarakat kita yang belum, yang masih gatek lah seperti itu ya,
saya kira masih membutuhkan KTP elektronik yang fisik itu. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Iya, menarik sekali ya. Ya. Dan kalau seumpama itu berlaku nanti, wah. Iya. Jadi orang tinggal mungkin kayak ini ya, Iya, kayak aplikasi Peduli Lindungi Pak. Iya, barcode ada semua itu. Iya. Seperti itu. Jadi bawa kemana-mana cuma bawa HP saja. Iya. Sisa memperlihatkan Iya. ini bahwa Informasi anggota keluarga juga bisa dilihat di situ. Kakaknya apa aja segala macam. Tidak menutup kemungkinan juga kakak juga bisa mungkin. Bisa dikelihatan itu. Iya. Jadi kalau ke mengurus misalnya Iya. ya akte kelahiran anak tinggal Ya. KTP KK elektroniknya saja Pak ya. elektronik, ya. KK digitalnya dan Iya. KTP digitalnya. Saya kira mudah-mudahan KIA juga seperti itu. Oh, iya. Ya, mengurangi ini. Jadi ini dilihat anak kalau kita bawa ke Jakarta, apa betul anaknya yang dibawa ya? Iya. Sampai anaknya orang lain Pak. Sampai orang lain. Ya, kan bisa itu kan perdagangan anak. Iya, betul betul sekali, itu ya. Nah, bisa saja semua bahwa ada lintasan kita antara luar negeri apa bisa saja bahwa ini diperiksa anak ini betul anaknya dengan itu tadi. Iya. Saya kira kita semua Capil juga tentunya sudah memikirkan bahwa kita sekarang berada di era digital dan kita harus siap dari sekarang Pak ya. Iya. Baik Bang Pandi, kayaknya kita ingin berlama-lama untuk menemani saudagar Iga, namun waktu yang agak membatasi kita di acara ini. Karena sehubungan Bapak Kadis ada acara lagi nih malam. Iya, habis maghrib ada acara lagi. Iya, dan betul padat sekali. Zikir bersama di Pemda Pak. Iya, baik saudagar Iga, kami ucapkan terima kasih banyak atas atas kebersamaan Anda dan di partisipasinya ya. Selama 1 tahun kita menyapa masyarakat di Dukcapil, menyapa masyarakat, kita menyiarkan semua layanan informasi layanan-layanan dari Dukcapil. Kami juga mengucapkan kepada Bapak Kepala Dinas selaku narasumber kita yang selalu hadir, memberikan kami pencerahan, memberikan kita semua informasi. Kami ucapkan terima kasih dan semoga Insya Allah kita ketemu lagi di tahun depan. Amin. Tetap ada DMM. Insya Allah berlanjut dan tentunya dengan tema yang baru, suasana baru. Iya. Tentunya apa yang disampaikan juga tadi dapat bernilai ibadah untuk Bapak Kadis sendiri dan di Dukcapil dan masyarakat pada umumnya gitu Pak ya. Amin. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Iga Radio dan pemirsa bahwa turut berpartisipasi mendukung acara dan menyebarluaskan informasi. Setelah mengikuti talkshow kita terkait dengan layanan Dukcapil membahagiakan masyarakat. Sekira itu, terima kasih dan selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru. Alhamdulillah. 2022 lebih baik lagi. Amin. Ya, tentunya untuk kita semua ya, Pak. Dan semakin bahagia kita. Iya. Selama DMM diputar ini ada 12 kali kita talkshow dan kemudian kami menyampaikan bahwa masyarakat bahwa yang ingin melihat atau mereview kembali barangkali baru ketemu masalahnya setelah menonton video bisa saja kita mendapatkan informasi dari tayangan ulang yang diputar ya. Iya, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan memang ada yang terjawab di selama kita berdiskusi itu ya, selama kita melakukan talkshow ya. Iya. Baik, Bang Pandi, jadi untuk saudagar Iga kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan insya Allah kita ketemu lagi tahun depan. Amin. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk Anda semua. Dan saya Bang Alil. Ya, saya Bang Fandi dan tentunya narasumber kita Bapak Kadis Dukcapil Kabupaten Baru Bapak Nasruddin. Mohon pamit dari ruang dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.